Selamat pagi semuanya, happy Monday. Selamat hari Senin yang tentu aja membosankan dan juga hari Senin ya, malas gitu ya. Oke, di hari Senin ini kita udah mendapatkan jawaban dari Cece Weekly ya. Nah, kemarin sempat ada di daily itu prank ya, prank yang sama. Nah, nanti aku jelaskan. Yaitu tentang yang namanya adalah closing Evening Star Doji ya. Nah, kalau kita perhatikan di weekly ini dia udah ada pola yang kita sebut sebagai Evening Star Doji ya. Kayak mana bentuknya ya, bentuknya tuh kayak gini ya. Bentar kita cari dulu ya. Evening Star Doji ya, Evening Doji Star, bukan Star Doji, Evening Doji Star ya. Nah, dia ada nah intinya tuh kayak gini ya, ada candle yang bullish banget ya kan, ada candle bullish banget, hijau banget, kemudian di pucuknya di bulan atau di hari tersebut ya ada doji gitu ya, and next confirmationnya candlingnya itu adalah red atau merah gitu, persis dengan yang kita lihat sekarang. Tapi bedanya di sini tuh benar-benar gila banget tuh, candle hijau itu panjang banget guys ya. Candle hijau itu panjang banget. Kemudian di minggu kemarin itu hanya bolak-balik sideways doji maksudnya, yang artinya ya nggak bisa naik juga nggak bisa turun pada saat itu. Dan turunnya mungkin di minggu yang ini kalau dilihat dari secara ininya lah ya, secara teorinya. Tapi apa ya sih yang nggak di market kripto ya kan, kemarin aja udah turun sejauh ini ya kan, tiba-tiba langsung naik ke 20 berapa ribu, 21 ribu ya kan. Nah itu gokil banget tuh, tariknya tuh gila banget gitu ya. Dan kita belum ada yang namanya retrace sedikit pun untuk saat ini. Dan kalau kita perhatikan di minggu ini mungkin ada sedikit crucial moment ya. Ya aku nggak bisa pastikan juga ini bakal valid atau enggak, karena kalian tahu sendiri lah market crypto kayak gimana. Beda sama orang yang katanya forex itu udah bakal sesuai technical segala macam, dan aku belum buktikan juga sih. Tapi kalau dari teman-teman yang main di forex, oh katanya jelas udah bakal 80% orang jago technical, disitulah orang yang kaya katanya. 20%-nya ya miss lah sedikit ya. Nah, tapi beda sama di crypto yang teknikalnya nggak selalu manjur ya. Memang based on news, based on liquidity, based on apa yang ada di market itu sendiri. Dan kalau sejauh ini kita perhatikan lagi ya guys ya, di sini di weekly-nya kita pakai OKEX. Nah, di OKEX di sini dia tuh hijau, tapi kalau kita pakai yang di Binance itu dia merah guys, doji-nya gitu. Apakah berpengaruh Bang merah sama hijau? Sebenarnya ya nggak berpengaruh. Ini ada yang hijau, ada juga yang merah, tapi yang penting kan bentuknya kan doji, sama-sama doji ya. Tapi kalau menurut aku ya sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama sekali sih ya. BTC USDT kita pakai yang di OKEX dulu biar nggak banyak coret-coretan ya. Nah, tadi malam nggak berhasil jebol juga ya, sesuai yang aku bilang. Kalau jebol kita harus perhatikan areanya. Nah, tadi malam tuh sempat terhit ya di area sini di 282 ya, dan nggak kejebol ya kan. Tapi di bawahnya di 287 271 itu juga nggak kejebol, 282 nggak kejebol, 271 juga nggak kejebol. That's mean ya dia hanya sideways saja ya, tidak membentuk pola sama sekali, meskipun di time frame 1 jamnya kemarin sempat breakout. Tapi apalah arti breakout di time frame 1 jam, karena itu adalah sangat-sangat minor time frame. Kecuali breakoutnya di 1 hari atau di mingguan, itu baru major time frame yang cocok banget untuk kalian yang mau FOMO, cocok banget untuk kalian yang mau barbar belanja ya kan. Tapi kalau saat ini ya benar-benar market ya gitu-gitu aja sih untuk sejauh ini ya. Sejauh ini ya mungkin kita sideways manja aja di area-area yang kemarin dan belum ada movement yang segimana. Tapi kalau kita perhatikan ya semoga valid lah ya. Misalnya koreksi ya koreksi aja gitu, nggak usah prank sana sini dulu gitu ya. Nah, BTC USDT kita lihat lagi ini untuk yang oke. Kita lihat lagi BTC USDT di sini untuk yang untuk yang time frame weekly-nya tadi ya. Ini daily. Untuk yang weekly-nya tadi ya, apakah bisa valid atau enggak? Kalau enggak valid gimana? Nah, tapi kalau kita gambar untuk sesuai support and resistance saja, di sini tuh ada support ya kan, di area berapa nih? Di area 25.000 itu yang pertama. Kemudian sebenarnya didukung juga indikatornya yang bisa aja udah overbought. Kemudian yang terdekat ya di sini ya, mungkin di area-area ini ya. Nah, ini nih. Nah, di 24 ribu lah ya kita bilang ya, 24 ribu naik sedikit.
Nah, apakah candlenya akan dibalas merah? Tapi karena secara teorikal dia akan lumayan dalam juga, kayak gini nih lumayan dalam ya kan. Kalau ada evening doji starnya lumayan dalam, tapi kalau yang di sini ya bisa dalam bisa enggak. Nah, ini juga biasa kayak gini. Nah, ini persis banget dengan yang candle yang saat ini terjadi. Kalau kita buka di time frame 4 jam itu persis banget, hampir persis banget ya kan. Nah, dia naik kan. Kalian bisa lihat dia naik, open, kemudian dia bikin range, kemudian dia close-nya di bawah jauh banget. Nah, ini range-nya. Kemudian baru turun gitu. Ya. Ya, kurang lebih kalau kita bilang ya diamond top lah ya. Ya, mirip-mirip gitu. Oke. Kira-kira gitu aja ya analisanya untuk minggu ini. Jadi hati-hati. Intinya tuh hati-hati, bukan mau nakut-nakutin, siapa tahu kejadian ya kan. Kalau nggak kejadian ya syukur. Ya kan, kalau kejadian ngapain? Ya belanja.